Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Halo. Baik, saya mewakili dari teman-teman keluarga Kerajaan Surga. Perkenalkan, nama saya Ati Anggoro. Ati itu nama gadis saya, Anggoro nama suami saya. Ini semua sudah masuk teman-temannya atau masih ada yang di luar? Sudah Ibu, tapi masih ada yang kegiatan, jadi nggak bisa menghadiri acara ini. Oh, jadi sudah nih, nggak ada yang masuk lagi. Ada, Sudah nggak ada ya? Oke, tidak berarti ada. kan sudah bisa konsentrasi ya. Nggak ada yang keluar masuk ya. Oke, baik. Pada ibadah kali ini saya memberi judul Paradigmaku Menentukan Hidupku. Paradigma. What is paradigma? Apa sih paradigma itu? Paradigma. Pola pikir. Ya, mantap. Siapa tadi yang jawab? Jadi, apa yang kita pikirkan itu yang menentukan hidup kita. Sudah siap semua ya? Apa Alkitabnya? Yuk dibuka yuk Amsal 4 ayat 23. Yang sudah ketemu boleh dibaca pelan-pelan supaya jelas. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 yang sudah ketemu boleh dibaca pelan-pelan ya supaya jelas. Oke. Amsal 4 ayat 23. Begini firman Tuhan. Dia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Sekarang salah juga ada 23 juga. Jagalah hati masing-masing yang sama. Ya, konsen ayat. Jagalah hatimu tuh. Oh iya. Saya ulangi itu. Amsal 4 ayat 23, begini firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari yang versi mudah dibaca, saya bacakan ya, lebih jelas artinya. Amsal 4 ayat 23 versi mudah dibaca. Di atas segala-galanya, berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiranmu. Jadi pikiranmu, pikiranku 1 jam yang lalu, sehari yang lalu, sebulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, itu yang ada pada kita sekarang. Ya enggak? Ya. Itu kok ada yang keluar masuk itu kenapa ya? Apakah kalau keluar masuk apakah nyantol sih yang disampaikan enggak lah ya? Yuk konsentrasi yuk, jangan keluar masuk. Ya, saya ulangi ya yang versi mudah dibaca. Di atas segala-galanya, berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Kalau pikiranmu itu hanya kemarahan, hanya dendam, yang terjadi apa? Hatimu ini nggak apa? Nggak suka damai ya, nggak tenang gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung, tahu nggak sih kemerungsung? Ada yang orang Jawa nggak di situ? Ini jauh dong. Nah, nggak tahu ya. Jawa itu kan kalau kemerungsung itu kan nggak tenang hidupnya, ya nggak sih? Kalau pikiranmu hanya porno, jorok, cabul, apa yang terjadi? Yang kamu pikirkan hanya seks bebas, pelecehan seksual, ya enggak? Jadi ada kata orang yang kamu itu apa yang kamu makan. Misalnya setiap hari kamu minumnya hanya minum kopi manis atau teh manis sehari 3 kali, dipastikan.
kamu pasti diabetes. Penyakit gula. Nah, iya. Coba kalau misalnya, enggak kok Bu, saya minum manis itu hanya sebulan 2 3 kali. Yes, kamu sehat. Enak nih. Iya, hati-hati. Eh, sekarang ini di luar sana itu banyak anak-anak kecil di bawah 12 tahun itu pada cuci darah loh. Karena apa? Karena itu minumnya manis-manis, minum kemasan botolan itu kan gulanya luar biasa. Jadi hati-hatilah, jangan minum manis. Sesekali aja minum manis. Oke, apa yang saya sampaikan sampai sini kira-kira bingung atau mau diulangi lagi? Kalau saya udah paham, paham. Sudah paham ya? Jadi tadi yang Amsal 4:23 itu dikatakan bahwa kamu harus berhati-hati dengan pikiranmu. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang lampau. Dahulu memang eh, mungkin teman-teman semua ini berdosa. Dahulu memang mungkin teman-teman semua ini malas sekali ke gereja, malas sekali untuk datang ibadah. Dahulu ya. Tapi sekarang kan enggak kan ya. Ya Pak ya. Iya, iya, iya. Hah? Iya, Ya, 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 iya iya, Bu. harusnya begitu. Jangan mau kembali ke masa lampau tuh jangan mau. Yuk dibuka lagi di Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Baca, Bu. Yuk Roma dibaca 6 ya. ayat Roma 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Tuh kan. Kamu tuh harus mati loh dari dosa-dosamu. Harus selesai. Minta ampun sama Tuhan. Gak apa-apa. Semua orang itu pasti berdosa. Begitupun saya pernah berdosa. Tapi saya mau mengakui kesalahan-kesalahan saya. Mau minta maaf sama Tuhan. Dan tidak kembali ke dosa yang lama. Contohlah Daud itu loh. Daud itu kan seorang raja Israel kan ya. Dia pernah jatuh dalam dosa kan? Pernah nggak? Tahu kan ya, Daud itu mengingini atau mengambil istri Uria yang namanya Batseba ya kan? Itu kan Tuhan Tuhan tidak berkenan sekali itu dengan apa yang dilakukan Daud. Jahat sekali di mata Tuhan itu apa yang dilakukan Daud. Dan apa yang terjadi? Anak yang dilahirkan Batseba itu meninggal. Dan Daud mau berlutut di hadapan Tuhan, minta maaf Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud menjadi raja Israel yang luar biasa, mengalahkan banyak musuh. Jadi, maksudnya begitu, teman-teman semua. Selesailah dengan dirimu. Selesailah dengan masa lalumu. Sudah nggak usah diomongin lagi, nggak usah dipikirkan lagi. Mungkin kan kalau kumpul-kumpul itu sukanya, wah dulu tuh aku nih sakti mandraguna ya nggak sih? Berani apa? No, udah nggak usah dicerita-ceritain lagi yang masa lalu yang sudah lewat itu nggak usah. Ke depan ini loh, dipandang masa depanmu. Kamu ini, teman-teman semua yang ada di dalam lapas ini sedang diproses oleh Tuhan. Ingat itu, sedang diproses supaya saat keluar dari lapas ini, teman-teman semua ini menjadi bersinar, menjadi terang dunia. Amin. Amin ya. Jadi ada yang mau keluar nggak ini sekarang? Allah, Allah. Oh, Jangan, semua.
dalam waktu dekat ada yang mau keluar nggak? Puji Tuhan ada. Cipta. Puji Kamu Tuhan. ya tak ingetin ya kalau mau keluar kamu tuh harus ini loh catat tanya atau yang bagian di lapas ini yang berhubungan dengan keluarga kerajaan surga catat nomor kami. Kamu harus masuk gabung ke dalam. Jadi komunitas kami itu mengumpulkan teman-teman yang sudah keluar dari lapas dijadikan satu grup. Emang boleh Bu? Boleh, kok nggak boleh kenapa? Ya kalau sudah keluar kan pasti punya handphone. Hari gini kan handphone tuh bukan barang yang mewah ya, tapi memang biasa lah pakai handphone itu ya. Jadi ada beberapa teman, misalnya dari Lapas Nusa Kambangan, lapas-lapas Klaten misalnya ya lapas-lapas lain. Kalau yang mau bergabung dengan kami, puji Tuhan loh, dalam waktu 3 bulan setelah keluar dari lapas, itu rata-rata mereka bekerja di perusahaan yang baik. Atau teman-teman sekitarnya itu banyak yang menawari pekerjaan. Dan yang tidak mau bergabung, nah ini ada keyboardnya lapas. Keyboard loh, setiap ibadah itu dia yang mimpin loh. Gak mau dia gabung. Apa yang terjadi? 3 bulan kembali lagi ke lapas. Wow, betul ya. Iya, iya, betul. Yuk. Makanya pikiranmu menentukan hidupmu. Jangan silau kalau sudah keluar di dunia. Di luar itu jangan silau. Memang dunia itu menawarkan yang indah-indah. Itu menyesatkan, you know. Ya enggak, menyesatkan. Saya ini sekarang domisili di Bandar Lampung ya. Bandar Lampung itu karena suami saya dinas di sini. Saya tuh ditugasin sama Bu Ana ya, atau Bu Pendeta yang pemimpin KKS itu. Saya ke lapas narkoba Bandar Lampung setiap 1 bulan sekali. Itu ada yang mau keluar nih, dia apa semangat lah ya, Kak, selalu dia yang pimpin ujian segala macam. Dia udah sawanti-wanti loh, kamu keluar. Pokoknya catet loh nomor saya. Jangan sampai enggak kamu tuh ya. Iya, iya, iya. Apa yang terjadi ya itu. Iyanya cuma sebentar ya 1 minggu. Setelah itu ngilang. Di WA nggak bales. Terus di telepon juga nggak diangkat. Ya kita doakan aja ya. Semoga dia baik-baik di luar. Tidak tergoda lagi. Karena kemarin sempat di berita itu ada di Bandar Lampung ya bahwa mantan narapidana narkoba tertangkap lagi itu hati saya sakit loh itu sedih saya wah tapi yang lihat berita itu suami saya mah suami saya bilang gitu kan itu loh ada yang katanya habis keluar sekarang tertangkap lagi dulu siapa apa namanya saya main gitu sama aduh nggak perhatikan namanya siapa itu saya sedih loh saya langsung berdoa sama Tuhan semoga bukan orang-orang yang kemarin saya temui di lapas sedih loh teman-teman sebenarnya teman-teman ini kan harusnya bersyukur ya masuk ke dalam lapas itu bukan suatu apa ya kehinaan tuh enggak loh teman-teman tuh lagi diproses loh lagi disuruh belajar loh sama Tuhan kalau enggak kalau teman-teman enggak masuk di lapas wah mungkin di luar lebih parah loh ya enggak makanya mumpung di sini banyak-banyak belajar membaca firman Tuhan renungkan firman Tuhan itu dan jadilah pelaku firman. Jadi kalau Alkitab kayak gini tuh boleh nggak dibawa ke kamar? Boleh. Nah, boleh, ayo dibawalah ke kamar. Coba sekarang kamu buka di Yohanes 1 ayat 1. Dibaca. Yuk, Yohanes 1 ayat 1. Anes, Anes, Anes. Apa yang terjadi? Yohanes 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes Yohanes 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Apa? Amin. Amin. Pada mulanya adalah firman. Ini loh firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini nih. Ini Allah loh ini. Kalau kamu tuh nggak mau baca firman Tuhan, kalau kamu nggak mau mendengarkan firman Tuhan, caranya bagaimana kamu tahu kehendak-kehendak Tuhan? Caranya bagaimana kamu tahu janji-janji Tuhan? Ini berisi ribuan janji Tuhan loh. Kalau kamu malas membacanya, malas merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, hidupmu babak belur. Percaya deh sama saya. Ini tuh di sini tuh ada isinya kalau ada hubungan suami istri ada di sini. Suami maksudnya anak dengan bapak, dengan orang tua, dengan ibu ada. Hubungan masalah pekerjaan ada semua di sini lengkap. Sebagai seorang Kristen dan Katolik, seharusnya kita ini loh, memanfaatkan ini loh, firman Tuhan ini. Kalau teman-teman berdoa, berdoa itu kan kita ngomong ya sama Tuhan ya, minta, Tuhan berkatilah aku, berkatilah keluargaku, anak-anakku, anak istriku yang sedang di luar sana. Itu kan kita ngomong sama Tuhan. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, itu giliran Tuhan yang ngomong ke kita. Ya, Pak ya. Jadi kalau teman-teman bingung Tuhan tuh kapan sih ngomongnya, Bu? Tuhan kayaknya diem nggak pernah ngomong. Tuhan tuh ngomong di sini. Kamu kalau mau baca ini loh, di sini nih Tuhan ngomong. Kalau hatimu galau, gundah gulana, bingung mau ngapain, bosen Bu di di sini Bu nggak ngapa-ngapain setiap hari hanya begini-begini saja. Ya udah dibaca deh firman Tuhannya. Sebenarnya dimanapun teman-teman berada, mau di luar lapas, mau di dalam lapas, kalau teman-teman ini nggak deket sama Tuhan, nggak mau baca firman Tuhan, itu sama saja. Hidupnya nggak damai sejahtera. Ya nggak? Oh, di luar ya uangnya banyak, temennya banyak. Tapi kalau hatinya ini loh jauh dari firman Tuhan, kacau hidupmu. Ya apa enggak? Nah, ya, Iya, Bu. iya. Jadilah apa orang yang bertobat duluan di dalam keluargamu ini. Ngomong kamu sedang di lapas, doakan anak istrimu yang belum punya anak, ya mungkin orang tuanya, doakan. Jadi kalau kita sebagai orang tua ini mau deket sama Tuhan, otomatis orang-orang di sekitar kita, anak kita, itu tuh jalannya tuh lurus-lurus saja. Karena pasti Tuhan akan melihat kita. Oh, itu yang di bawah sana rajin sekali membaca firman Tuhan dan tidak hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, bahkan berlaku seperti apa yang kukatakan Tuhan seperti itu. Maka aku akan memberkati orang-orang yang di sekitarnya. Untuk itu, teman-teman itu kalau berkumpul, berkumpullah dengan yang baik-baik saja. Kalau sudah di dalam suatu kelompok, pas santai-santai nongkrong, pembicaraannya yang tidak apa ya, yang nggak sesuai firman Tuhan, bicaranya tuh hanya ngalor ngidul, bahkan cenderung negatif. Mundur dari situ udah nggak usah diterus-terusin. Itu setan-setan itu tepuk tangan. Lihat teman-teman semua ini kumpulnya, gabungnya dengan orang-orang yang berpikiran negatif. Mulailah dari dirimu sendiri. Coba praktekkan firman Tuhan di sekitarmu ini loh, sekarang di sekitarmu yang di dalam gereja ini. Saling mengampuni, saling mengasihi.
Jangan mudah iri hati. Nanti ada teman yang didatengin keluarganya, bawa makanan, kamu nggak dibagi, kamu sakit hati. No, jangan. Nggak usah seperti itu. Kalau kamu deket sama Tuhan, berlaku seperti firman Tuhan, pasti semesta itu, berkat itu akan turun atasmu. Coba praktekin deh, praktekin. Lepaskan semua sakit hatimu, dendammu kepada orang-orang di sekitarmu tuh lepaskan. Nggak bisa tidur loh kalau kita itu memikirkan memikirkan apa ya, kejahatan orang tuh nggak bisa tidur loh. Ya nggak sih? Galau kalau mau tidur memikirkan hal-hal yang negatif itu galau. Kayak ya contohnya saya ya, eh, saya mau memberikan ibadah ini laptopnya tuh rusak. Tumben-tumbenan laptop saya tuh rusak. Padahal laptop itu dipakai buat anak saya sekolah juga. Anak-anak saya kan sekolahnya homeschooling buat apa les segala macam. Rusak laptopnya. Saya sampai terus gimana? Saya pakai apa? Pakai handphone. Itu malam-malam saya tidur tuh agak gelisah pikir-pikir, ah sudahlah Tuhan. Monggolah Tuhan, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Aku tak istirahat Tuhan, ku serahkan semuanya kepadamu. Apa yang terjadi? Ada aja jalan loh. Ya saya ngomong sama suami saya, Pak, laptopnya kok rusak ya tiba-tiba aja nggak nyala. Suami ya sempat loh, kenapa ngapain kok bisa laptop rusak ya nggak tahu tiba-tiba dinyalain nggak bisa. Suami saya bilang udah saya bawa ke kantor. Terus di kantor suami saya WA saya mah tetap nggak bisa ini dicoba-coba sama temanku nggak bisa. Ya udah butuh ya ya betul sekali lah Pak besok tuh aku harus ngisi ibadah di lapas Cirebon. Ya itu ada jalan suami saya pulang bawa laptop yang katanya nggak dipakai di kantornya ini mah nggak dipakai tapi emang agak-agak lemot tapi ya puji Tuhan semua itu ada jalan kalau kita mau bersabar menyerahkan semuanya pada Tuhan jangan marah gitu loh jangan mudah marah gitu loh yang dipikirkan tuh harus yang baik-baik saja coba dibuka di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kalau udah ketemu dibaca ya, yang keras ya. Beginilah firman Tuhan, segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya kan, segala perkara itu yang ngasih kekuatan tuh ya cuma Tuhan. Ya, kalau kamu nggak mau atau malas baca firman Tuhan tuh kekuatanmu dari mana? Pilihannya tuh hanya dua dalam hidup ini. Mau jadi anak Tuhan atau mau jadi anak setan. Itu doang sih. Ya enggak? Enggak ada yang tengah-tengah, enggak ada yang abu-abu. Enggak, Bu, saya yang tengah-tengah lah, Bu. Kadang saya holy, kadang saya seenaknya sendiri. No, 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 enggak bisa. Di Wahyu itu kan ada. Kalau kamu suam, kamu akan dimuntahkan, dilemparkan ke dalam api. Jelas api di sini berkata neraka. Jadi hanya dua doang pilihan hidup ini. Mau hidup baik apa mau hidup enggak. Jadi setiap hari, setiap saat, setan itu selalu tuh membisikkan hal-hal yang negatif. Ya karena dia inginnya kita tuh nemenin dia besok di neraka. Ya kalau kalau saya sih ya nggak mau, udah tahu kayak gini, kalau setan bisikin, oh no, saya nggak mau. Saya maunya jadi anak Tuhan. Ya enggak. Coba makanya eh, mulai praktek lah sama teman-teman sekitarmu nih yang di gereja ini, dah nggak ada dendam, baik hati, saling membantu. Karena sebenarnya kalau kita itu murah hati atau baik, sebenarnya kita tuh menyehatkan diri kita sendiri loh. Tapi kalau kita jahat itu sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri. Ada itu, coba di Amsal 11 ayat 17.
Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17. Yuk dibaca. Amsal 11 ayat 17. Inilah firman Tuhan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tuh kan, kata Tuhan gitu kan. Kalau kamu tuh baik hati, sebenarnya kamu tuh membuat tubuhmu tuh sehat. Tapi kalau kamu kejam, kamu jahat, kamu menyiksa badanmu sendiri. Ya enggak? Jadi ada orang yang kadang sakit-sakitan, itu dia nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya kejam sama dirinya sendiri. Dia berdosa. Karena Tuhan Yesus itu kan kalau saat menyembuhkan orang sakit itu kan kata-katanya selalu dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Ya enggak? Jadi yang merasa sering sakit, mudah sakit, coba beresi dirimu. Akui segala dosa-dosamu. Karena seharusnya kalau kita anaknya Tuhan, itu nggak ada loh yang namanya sakit penyakit. Kalau saya percaya itu, saya pegang itu janjinya Tuhan itu, saya nggak mau. Sakit tuh nggak mau saya. Begitu saya, ya sakit-sakitnya anak Tuhan tuh biasa lah. Sakit batuk flu sehari 2 hari sembuh, nggak sakit yang berat-berat, ya nggak. Yuk, yang sakit coba beresi dirimu. Masihkah ada dendam yang kamu simpan? Masih adakah orang yang belum minta maaf sama kamu, kamu belum mau memaafkan, masih adakah? Coba diurai satu persatu kalau malam itu loh. Kalau malam itu kadang saya kalau sebelum tidur ya, kalau saya kadang agak, loh kok kayak nggak bisa tidur ya. Terus saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku sudah mengampuni Tuhan semua orang yang mungkin pernah menyakiti hati saya. Dan saya juga minta ampun Tuhan. Mungkin saya juga pernah menyakiti kepada orang lain yang saya mungkin nggak sengaja dan orang itu saat ini mungkin sedang ya sedang ingat kata-kata saya mungkin yang namanya orang kan kadang mungkin nggak sengaja ngomong. Saya hampir setiap mau tidur tuh saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan saya sudah selesai Tuhan. Saya nggak ada yang eh, menyimpan dendam saya nggak ada Tuhan. Saya udah selesai Tuhan. Itu enak loh tidur tuh tidur. Bahkan kadang orang-orang yang mohon maaf sudah mungkin 40 ke atas, 50 ke atas merasa sulit tidur kalau malam. Nah, itu. Harusnya enggak loh kalau anak Tuhan itu. Kadang ada yang ngomong, Bu, baca firman Tuhan itu kecil-kecil tulisannya, nggak kelihatan. Baru baca perikopnya udah ngantuk. Nah, mbok gitu kamu kalau yang nggak bisa tidur itu. Duh, kok nggak bisa tidur ya? Ah, ambil firman Tuhan, ah, kita Alkitab ah baca ah. Uh, baru satu ayat udah ngantuk tidur ya kan. Jadi nggak ada kan kata-kata nggak bisa tidur itu. Masalahnya apa? Masalahnya yang nggak bisa tidur itu nggak mau baca firman Tuhan, malah sudah malas duluan. Mungkin udahlah aku udah tahu semua itu Bu, isinya udah tahu semua. Sudah tahu semua tapi kok hidupmu nggak bahagia. Padahal doa yang kita doakan setiap hari sebagai anak Tuhan orang Kristen atau Katolik, doanya itu kan sama semua yang Bapa kami itu. Di bumi seperti di dalam surga, ya enggak? Di lapas ini kan juga masih di bumi kan, bukan di Mars atau di bulan kan? Ya enggak? Harusnya di lapas ini kamu juga merasa di surga. Caranya gimana sih Bu supaya di lapas yang kondisinya seperti ini saya merasakan surga? Ya hidupmu sama teman-teman sekitarmu, lingkunganmu itu kamu harus menciptakan yang baik-baik saja. Yang tadi saya bilang, kalau lingkunganmu ngomonginnya cuma jorok, porno, cabul, hindari, pergi dari situ. Ya enggak?
Caranya, Bu, hampir semua gitu ya. Caranya gimana? Masuklah ke gereja masa iya di dalam gereja situ mau ngomong hal-hal yang kotor, yang jorok, enggak kan? Memang nggak boleh ya? Kalau bukan ibadah masuk ke dalam gereja sini nggak boleh kah? Boleh, boleh Bu. Nah kan Boleh, boleh kan? Berarti kan nggak boleh. ada nggak yang nggak mungkin kan semua bisa kan? Jadi orang bisa menilai dirimu itu kan dari apa yang kamu katakan, dari apa yang kamu perbuat, ya enggak? Kalau pikiranmu baik, hatimu baik, apa yang keluar dari mulutmu tuh pasti hanya yang baik-baik saja, ya enggak? Nungguin temanmu yang keluar dulu deh. Kunjungan tuh, kunjungan tuh. Iya, ada Apa? kunjungan. Oh, Kunjungan dari kunjungan, wis mantap kunjungan. Oke, oke, oke. Orang sini dia Bu, orang Cirebon. Oh, orang Cirebon jadi gampang ya dikunjungin ya. Ya Bu. Aja. Nggak apa-apa, yang nggak dikunjungin nggak apa-apa. Berarti kamu harus terus, terus, terus belajar firman Tuhan, terus menerus berbuat baik. Itu menarik loh, menarik teman-temanmu mungkin atau saudaramu yang sedang melupakan kamu. Kalau kamu dekat sama Tuhan, Tuhan tuh bisa loh menggerakkan hati teman-temanmu, menggerakkan saudara-saudaramu. Oh, ada saudaraku di lapas, harus dikunjungi. Ya enggak? Iya. Coba teman-teman, apa yang saya sampaikan, ada beberapa firman Tuhan tadi yang saya sampaikan. Kalian serap satu aja coba. Kamu pikirkan, kamu ulang-ulang. Karena kalau tidak kamu ulangi apa yang saya sampaikan, ya sudah, akan menguap begitu saja. Nggak akan terjadi apa-apa atas hidupmu. Karena yang saya sampaikan itu bukan dari saya ya, tapi dari Tuhan semua kan firman Tuhan tadi yang dibacakan itu kan ya. Biarkanlah sesekali Tuhan itu bicara sama teman-teman semua. Jangan teman-teman terus yang ngomong, yang minta terus. Doanya minta terus sama Tuhan. Sekali-sekali Tuhan ini yang ngomong kamu dengerin. Oh, caranya Tuhan ngomong ke kita itu dari firman Tuhan ini. Ini Tuhan ngomong sama kita. Kalau kamu malas, ya sudah. Nggak tahu janji-janji Tuhan kamu harus ngapain tuh nggak tahu. Nanti jadinya hidupmu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, Pak ya. Ya. Ayo semangat, semangat nggak apa-apa kamu apa nggak apa-apa kamu ini seorang dulunya seorang pendosa, nggak apa-apa kamu ini sekarang di dalam lapas, nggak apa-apa. It's okay. Belum tentu, belum tentu orang yang di luar itu juga hidupnya bahagia, belum tentu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak dekat sama Tuhan, nggak damai sejahtera. Ya enggak? Makanya jangan berkecil hati, tetap semangat. Di bumi seperti di dalam surga. Praktekkan. Jangan mau diintimidasi iblis. Dosamu sangat besar. Kamu nggak mungkin diampuni Tuhan. Jangan mau itu bohong. Dosa apapun Tuhan mau mengampuni asal kamu tidak kembali ke dalam dosa yang lama. Kalau ganti dosa, Bu, dosa yang lain ya tetap nggak bisa. Harus hidup tulus, kudus itu harus. Nggak bisa. Pilihannya tadi saya bilang ada dua. Ya kan? Apa? Pilihannya dua hidup tadi apa tadi? Yang saya jadi anak Tuhan atau jadi anak setan. Ya kan pilihannya cuma dua itu.
Kalau jadi anak Tuhan ya berarti harus mau mengampuni. Kalau mau jadi anak Tuhan ya berarti harus mau dengerin apa kata Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kepental ya? Kenapa sinyalnya lagi nggak bagus kah? Dengan Bu. Jaringannya Bu nggak bagus Bu. Ah, sudah bagus sekarang. Wah, setan marah loh itu setan di situ tadi. Dia langsung menutup sinyalnya. Ya enggak. Dia nggak mau itu kamu dengerin dengerin apa kata Tuhan nggak mau dia. Wah, gawat nih kalau sinyalnya baik terus nih yang di sini semua udah nggak mau bisikan, nggak mau denger bisikan saya tuh. Jadi ya teman-teman ya saya ulangi sekali lagi ya pilihannya hanya dua dalam hidup ini mau ikut anak jadi anak Tuhan atau jadi anaknya setan dan berhati-hatilah segala-galanya dengan pikiranmu karena apa yang kamu pikirkan itu yang menentukan hidupmu ya enggak pikir yang baik-baik aja lah sudahlah tadi seperti apa yang saya bilang mau di luar atau di dalam lapas kalau hatinya ini jauh dari Tuhan dah pasti nggak damai sejahtera. Bener deh. Baik-baik saja di dalam sana, berkelakuan baik. Jangan dikit-dikit marah. Jatah makan terlambat marah. Jangan, jangan ya. Nggak apa-apa. Tuh, disuruh puasa. Mungkin puasa itu kan sehat loh. Loh kalau orang yang di luar sini ya, kalau makan kan ini udah biasa. Itu malah di luar tuh banyak yang puasa loh sekarang ini. Kalau orang yang mau sehat ya. Intermittent fasting. Jadi makan tuh nanti baru jam 12. Atau kalau mau lebih sehat lagi, makan baru jam 4 sore. Nanti jam 6 berhenti makan. Puasa lagi. Ada loh orang yang sakit kanker ya. Harus intermittent fasting itu begitu dia melakukan sembuh loh. Karena apa? Ya karena cuma mulut kan yang dipuaskan kan. Makan aja. Ya enggak? Coba besok kamu keluar itu. Kalau misalnya ya puas-puasin makannya seminggu aja deh, jangan lama-lama ntar sakit. Ya, sekarang dinikmati, enjoy saja berada di lapas, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, firman Tuhan ini harus jadi pedomanmu, harus peganganmu, jadi peganganmu. Kalau di luar lapas itu kan, handphone itu kan kayak, kayak dewa gitu ya, harus harus dipegang terus. Kalau nggak ada handphone, bingung. Nah, kalau di lapas kan nggak boleh nih pegang HP ini aja, udah pegangannya Alkitab. Saya juga sedang berusaha dengan diri saya itu tidak tergantung dengan handphone, dikit-dikit pegang handphone. Saya sedang berusaha. Kadang kan saking gabutnya itu lihat apa Instagram, TikTok tuh kan aduh sampai berjam-jam tuh bisa. Tapi coba kalau Alkitab ini. ah, Baru 5 menit udah ngantuk, ya enggak? Nah, ini saya sedang melawan diri saya. Berusaha saya mengikuti beberapa grup baca Alkitab. Ada berapa yang saya ikuti ya sekarang ya? Satu, dua, ada tiga. Itu masing-masing ada yang baca satu bab, ada yang tiga bab, ada yang cuma dua bab. Saya ikutin. Saya setiap membaca tuh saya keras-keras membacanya. Lagi. Dan muncul lagi. Ibu, Bu Abu tadi laptopnya mana? Ya, setannya makin kuat Bu. Apa? Ya, Baterainya habis. setannya bawa teman. Hah? Jalan Bu. Ya, Tadi setannya bawa terakhir saya teman. sampai mana Tiba-tiba ngomong? laptopnya mati sendiri Bu. Tiba-tiba laptopnya mati sendiri. Waduh, laptopnya aja nggak mau ya. Yang dua, Tadi saya ngomong sampai mana ya? Sampai lupa. ya setannya bawa teman. Yang dua pilihan itu Bu. Apa? Yang dua pilihan Bu. Ada Oh, setan, ada. anak Tuhan apa? Pilihnya apa? Pilihnya Iya, apa? anak Tuhan, anak setan. Mau jadi lah, teman-teman di situ mau jadi anaknya siapa? Anak Tuhan lah.
Mas keren, luar biasa. Bener ya, jadi anak Tuhan ya, jangan mau jadi anak setan ya. Kalau jadi anak Tuhan nggak boleh loh balik lagi loh kalau sudah keluar loh, ya. Nah, cukup sekali aja, Bu. Oke, baik teman-teman nih waktunya mungkin sudah anu ya, sudah habis ya, sudah cukup ya, sudah hampir jam 10. Mari kita tutup ibadah kali ini, kita berdoa kepada Tuhan. Dan Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami dari lahir hingga detik ini. Bapak, pagi ini kami dari KKS dan teman-teman di Lapas Cirebon bersama-sama membaca firman-Mu dan kami sekuat tenaga akan berusaha merenungkan firman-Mu siang dan malam sehingga kami semua yang berada di Lapas Cirebon bisa berlaku sesuai dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, sekali lagi terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah-limpah yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Sudah? Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah mau mengikuti Zoom kali ini, yang sudah dengan setia duduk di situ terus. Tuhan akan membedakan orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Oke, amin. sampai ketemu. Tuhan memberkati. Amin. Bye-bye. Amin.